Wow, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, seru ya malam-malam bahas. Dan semuanya sudah kualami. Banyak banget ya pengalamannya. Pernikahan. Iya, saya nikah muda soalnya. Saya nikah muda setelah 12 tahun bercerai. Cerainya pun karena sebenarnya orang ketiga itu hanya gongnya aja. Tapi 12 tahun pernikahan kan kita sangat bahagia, harmonis, punya 2 anak sesuai yang kita impikan. Kita bisa melewati masa-masa kesulitan ekonomi sampai di satu titik kita harus pisah rumah karena dia bekerja di luar kota. Saya harus stay tetap di Malang karena saya harus rawat mertua, kan? Tapi justru disitulah orang ketiga masuk, gitu kan? Masuk orang ketiga di tempat karena dia bekerja, ya ketemulah sama orang sepekerjaannya. Awalnya sih karena saya tipe orang yang nggak cemburuan dan tipe orang yang nggak curigaan. Setia pula kalau udah ini ya udah itu nggak noleh kanan kiri gitu loh. Tapi itu terjadi gitu loh dalam hidup saya, dan itu terjadi di depan mata saya semuanya, di depan mata saya semuanya, dan akhirnya dia memutuskan untuk menceraikan saya. Proses 14 tahun saya tidak pernah sepakat dengan perceraian karena bagi saya pernikahan sekali seumur hidup gitu kan. 2 bulan saya nangis, aduh masa harus bercerai sih gitu loh. Saya terima dia apapun keadaan dia, apapun kesalahannya dia, meskipun sudah punya anak dengan yang ini, karena waktu saya masih istri sahnya dia udah menikah dan punya anak. Tapi saya bilang udahlah, ayo kembali, kita tata kembali gitu kan. Tapi akhirnya datang gugatan, saya 2 bulan nangis-nangis sama Tuhan. Dan akhirnya dapat jawaban, ya udahlah, dia nggak bisa didamaikan sama kamu, biar Tuhan yang mendamaikan gitu kan. Saya sepakat bercerai, oke, aku terima perceraian kamu. Alhasil cerai tahun 2022 ya, 2022 secara hukum kita sah bercerai. Nah, dalam proses itu apakah saya tidak menjalin hubungan dengan orang lain karena kita udah bisa? Ya menjalin. Di masa-masa kita pisah rumah, belum adanya surat, berarti saya juga selingkuh gitu loh. Ini contoh yang salah, mohon maaf. Tapi saya ceritakan ini untuk belajar semua yang ada di sini bahwa yang saya lakukan itu juga salah gitu. Karena saya menikah muda, saya cerai umur 34 tahun, dan saya memang orangnya kecil-kecil, imut-imut. Banyak orang yang ketipu sama saya. Senyum nggak enak loh, Er. Agak puyeng dikit lah. Dia bilang imut, mungkin Bang Heri mikirnya lebih ke amit-amit ya. Enggak, emang serius. Aku tuh orangnya kecil, cuma 148. 148. Iya, terus jadi banyak orang ketipu, banyak orang yang umurnya di bawah saya, 10 tahun rata-rata mereka, mengira saya umur 25 tahun, dekatin lah saya. Akhirnya saya pacaran dengan mereka, dan saya pacaran nggak ada yang sebentar, nih. Selalu lama, 3,5 tahun, yang terakhir malah 7,5 tahun gitu loh kita menjalin hubungan. Tapi saya sebelum memang resmi ya, itu sebelum resmi ketok palu ya. Sebelum resmi, jadi intinya akhirnya saya pun selingkuh gitu kan. Nah, apakah yang saya lakukan benar? Ya jelas salah dong gitu. Saya menolak perceraian tapi saya kok menjalin hubungan sama laki-laki lain gitu kan. Itu menurut saya bukan pemikiran yang wise, dan kalau saya boleh menyesal, harusnya saya tidak melakukan itu gitu. Tetapi ego saya sebagai manusia yang saya pinter cari duit, pinter
pinter lah saya intinya. Ngerasa gitu ya, lebih merasa gitu. Enggak, emang saya pinter. Enggak ngerasa emang saya pinter. Emang saya pinter cari duit sendiri, saya masih cantik, jadi ego saya sebagai manusia perempuan, saya merasa, oh oke, kamu mau cerai, waktu itu terjadi pertengkarannya, kamu mau cerai, aku masih cantik dan aku pinter cari duit, silahkan, saya bilang seperti itu. Dan alhasil memang saya bisa menghidupi 2 anak saya, mencukupi kebutuhan saya sendiri selama 14 tahun, dan yang suka sama saya kebanyakan usianya di bawah saya, dan hubungan juga nggak pernah sebentar gitu kan, berarti kan saya sukses dengan ego saya. Sukses dengan ego saya. Tetapi sampai di suatu titik saya ketemu dengan seseorang yang ini yang saya mau ceritakan sebenarnya. Orang ini menderita agak gangguan mental, kalau sekarang bisa dibilang NPD, gitu kan. Pertama kali ketemu saya tuh orangnya kan susah jatuh cinta, bukan ketemu sekali terus jatuh cinta gitu, nggak bisa, saya mesti butuh proses yang panjang. Tapi entah kenapa ketemu orang ini saya tiba-tiba jatuh cinta. Jatuh cinta proses 5 bulan menikah. 5 bulan menikah dan saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya alami sama sekali. Gila bener sih, saya sudah umur segini menikah sama orang yang stresnya luar biasa. Secara mental saya habis, secara fisik saya habis, materi saya pun habis. Itu dengan alasan cinta. Gitu kan, sampai di satu titik pertengkaran hebat terjadi, sampai saya bilang, oke, umur saya 40 tahun, saya menikah sama kamu. By the way, dia juga 10 tahun lebih muda dari saya, duda, tanpa anak. Saya mencari damai, saya mencari ketenangan. Tapi nikah saya sama kamu, aku nggak dapat ketenangan, malah aku habis semuanya, kita cerai. Cerai, saya pulang, dan mengalami depresi yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya sembuh hari ini. Jadi ketika kalian ketemu saya hari ini, saya sudah sembuh. Saya sudah berdamai dengan diri sendiri gitu. Penting untuk menjalani suatu hubungan yang baru itu kita mesti beres dengan diri kita sendiri dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Sembuhkan lukamu, sembuhkan sakit hatimu sampai kamu benar-benar yang oke, saya sudah sehat, saya sudah sembuh secara mental dan tidak lagi berpikir yang Nick bilang benar, tidak lagi berpikir saya mencintai dia karena suatu alasan. Itu bener banget sih. Berarti nggak jadi pinter dong. Tadi kan ngerasa pinter. Pinter, tapi kalau kena cinta, kena cinta, dengerin, aku pinter, tapi kalau kena cinta bodohnya itu mendadak gitu loh. Makanya merasa pinter, kan aku bilang dari awal merasa pinter, kan makanya diketemuin sama orang kayak gitu loh. Ya, itu salah satu, salah satu kenapa hidupku sekarang kayak roller coaster gitu. Tapi by the way sekarang aku udah sembuh. Sampai akhirnya yang terakhir nih ketemu sama orang yang jatuh cinta setengah mati sama aku, tapi egoku masih ada. Berarti aku belum sembuh di situ. Gitu. Aku tuh harus cinta dulu. Nggak bisa dicintai, dikejar gitu nggak bisa. Nggak mau aku. Aku harus cinta dulu. Nah, karena aku nggak cinta sama orang ini, aku bikinlah orang ini males lah, benci sama aku gitu. Tapi nggak bisa ya, dia tetap cinta gitu kan. Tapi aku berhasil mengakhirinya. Nah itu di situ prosesku dibuang. Aku tidak boleh mengandalkan keegoisanku, kepintaranku, kecantikanku. Itu udah nggak ada artinya lah. Jadi benar yang dikatakan itu, berdamai semuanya. Musiknya mati ya? Ih, ketawamu nggak enak, Brandon. Karena gitu, ini jujur ya, ketika orang tuh merasa gimana, dia akan dipertemukan dengan orang yang sama, wis toh. Itu tuh semesta nggak bisa dibohongin gitu. Iya kan, gitu. Makanya berarti kan dalam artian kamu sebenarnya juga belum siap menjadi
sebagai seorang istri kan gitu. Karena kenapa? Ketika belum sahaja kamu udah sebenarnya sama-sama nggak siap sebenarnya Kak, ya kan? Kamu nggak siap ya nggak siap sebenarnya kan. Ketika udah siap kan berarti mikirnya ya gue harus cerai dulu baru cari yang lain gitu. Betul. Balas dendam ya. Jadi ada sisi ego. Ya terpacu ya mungkin ya. Makanya kita harus menguatkan pondasi kita itu biar nggak terpacu dengan atau ke distract segala sesuatu hal yang di luar di diri kita gitu kan. Makanya dia mau selingkuh mau apa kalau kita udah siap, pondasinya udah kuat ya kita nggak akan ngikut, nggak akan selingkuh. Udah biarin aja, ntar juga ada waktunya, sabar-sabarin aja gitu. Ya kalau memang mau cepet ya bisa aja dulu tuntut cepet. Kalau dia nggak mau gerak cepet ya kita yang gerak gitu. Kalau pada akhirnya itu kan sama aja, jatuhnya kan malah jadi sama memang, aja. Tapi mana kuat sih pada saat kita masih dalam manusia yang egonya luar biasa, melihat laki-laki yang hidup sama kita, menikah sama kita, ucap janji sama kita, sama perempuan di depan mata kita, mana bisa? Jelas dong, hati saya melonjak, saya bilang, loh, orang selingkuhanmu aja nggak cantik kok, nggak pinter kok, aku jangan. Tapi namanya orang udah di fase yang dulunya mungkin kita juga seperti itu kan gitu. Pasti orang pernah ngalami fase itu yang balas dendaman dalam artian lu berbuat gini gue juga harus berbuat gini itu. Tapi betul. Suatu ketika kita akan di fase ya udah lu mau ngapain juga terserah gitu. Yang penting gue enggak gitu. Ya begitulah. Mungkin kalau sekarang pun juga mungkin di fase yang sekarang mungkin kamu didekatin sama cowok kan juga mikir berkali-kali lipat kan, apalagi untuk menikah gitu kan. Dari dulu pasti, gitu sih, makanya pacaran sampai 7,5 tahun aku diajak nikah aku nggak mau. Justru kenapa yang jatuh cinta ini ketemu langsung jatuh cinta malah nikah gitu kan, aneh kan. Agak gila sih menurutku, aku agak gila sih. Dan emang aku iya agak stres. Aku unik nih, aku unik, bukan stres. Kak Glory, aku mau nanya Kak Glory, aku nikah bukan karena cinta tapi karena ingin punya keluarga dan lah itu maksud gue tuh yang tadi omongan gue tuh ya arahnya ke situ juga. Makanya gini, orang tuh kadang-kadang mikirnya gini, yang penting gue nikah biar gue dapat keturunan, biar gue bahagia. Itu berarti dia udah siap dengan apapun yang dikirim. Berarti dia kan gak memilih. Kita kadang-kadang kita udah dikirim nih, udah dikirim seseorang nih, gitu. Tapi kadang-kadang kita masih mikir yang lain malahan gitu. Gue malah lebih tertarik sama dia nih, atau padanya itu udah datang loh, udah jelas masuk, udah jelas kadang-kadang ya. Tapi ya karena fase orang itu ya beda-beda. Kadang-kadang egonya yang muncul gitu. Enggak, dia kurang cantik atau dia kurang ganteng, gue yang nyari yang lain aja kan gitu. Tapi kalau udah siap terima maksudnya, yang penting gue nikah, bahagia, punya anak gitu, tanpa ngeliat fisik, tanpa ngeliat apa, itu memang ada orang kayak gitu. Ya aku di sekarang ini di fase itu sudah nggak peduli jadi kayak gini loh. Sekarang menikah apa yang aku lihat gitu, bukan lagi materi, bukan lagi fisik, bukan lagi sesuatu hal yang sifatnya sementara, tetapi justru yang sifatnya kekal. Jadi kalau bisa sebagai ibadah ya udah kita ibadah gitu bareng-bareng gitu. Itu sih, tapi memang tetap karakter dasarku yang susah untuk dideketi itu ya tetap. Jadi aku sendiri yang mesti melawan diriku sendiri, bukan orang lain yang mesti mengalahkan aku, bukan. Susah nanti kalau orang mengalahkan aku. Iya. Kadang-kadang kan juga gini ya. Lah gue udah nemu ini baru lagi, contoh baru, sampel baru lagi. Orang menikah gitu lah, menikah udah tahu nih dia punya sakit yang nggak bisa punya keturunan misalnya. Si wanitanya udah tahu misalnya sakit sesuatu hal yang nggak bisa bikin dia punya keturunan. Lah calon suaminya udah tahu nih dari depan nih bahwasanya si cewek ini punya penyakit kayak gitu. Tapi karena ngelihat sosok ceweknya saat itu juga, ya udah nggak apa-apa, gue terima, ntar anak gampang gitu, kita usahakan. Lah seiring berjalannya waktu, ternyata memang tuh cewek nggak bisa punya anak gitu. Lah terjadi perubahan, alasannya gue punya keturunan loh, gue masih pengen punya keturunan loh. Lah itu yang jadi pemacu. Berarti kan dia sebenarnya belum siap.
perubahan pikiran ya, perubahan pikiran dan keinginan. Siap hanya karena saat itu, saat mau menikah itu tok. Tapi setelah kesini kan ternyata dia nggak siap. Padahal omongannya dari awal dia bilang siap-siap. Gitu kan. Omongannya bisa terima padanya, nanti soal anak gampang. Itu salah satu sampelnya gitu. Nanti kita akan menemukan banyak sampel. Pada saat orang memutuskan itu awalnya karena ini kali ya, karena aku cinta sama dia, udah bilang aja gitu loh, nggak apa-apa. Iya. Tapi ujung-ujungnya gitu. Makanya siap sebagai seorang suami saat itu tok gitu. Dan sama si dia tok itu loh maksudku. Seiring berjalannya waktu ketika ada perubahan ya nggak siap lagi kan gitu. Makanya siap nggak siap tuh sebenarnya dari situ munculnya. Dari awal karena belum dapat tuh ya biasanya kan. Tapi betul nggak sih kalau ternyata hubungan yang dalam, jadi hubungan percintaan itu banyak sekali meninggalkan luka? Tergantung yang ngejalaninnya sih, gitu. Makanya kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau sayang jangan terlalu sayang, biasa aja. Ya tapi bisakah kita mengendalikan perasaan itu? Ya bisa, sangat bisa. Kita udah tahu nih, kita suka sama seseorang ini, kita kendalikan aja bisa kok, nggak usah. Nah, emang orang itu tahu kalau kita cinta? Enggak. Bisa. Betul. Emang orang romantis dijamin dia cinta sama kita? Belum tentu juga. Wah, belum tentu. Justru kalau orang kebanyakan ngomong, justru kebanyakan kata-kata mutiara yang gombal tiap hari itu biasanya zong. Setuju. Biasanya zong. Justru yang lebih ke perlakuan itu yang jadi. Iya, kayak action. Jadi kalau ngomong zong itu kayak karena dia punya potensi besar untuk melakukan itu ke banyak orang, ke banyak wanita atau ke banyak laki-laki. Makanya orang yang biasa ngomongnya gombal-gombal gitu ya karena dia udah terbiasa. Dia kan ngomongnya aku kan cuma bercanda. Ya bercanda kan menurut lo, tapi alam bawah sadar lo itu tuh lo beneran sebenarnya gitu. Cuma dibalut dengan kata-kata bercanda gitu. Makanya ya, karena makanya hati-hati ya. Kalau ngomong sayang-sayang sama orang, ngomong halo sayangku sama semua orang dibilang gitu. Ya itu sebenarnya aslinya dia itu. Alam bawah sadarnya itu seperti itu, tapi dibalut sama kata-kata bercanda. Kan gue cuma bercanda, cuma di sosmed gitu. Ya iya, lu bercanda lah yang lu bilangin sayang itu. Kalau dia ngintil beneran berarti gimana? Aku panggil dirimu sayang, aku nggak bercanda dong, mateng. Loh itu siapa tahu itu bercanda. Karena mungkin karena kan kebawa kan misalnya. Tapi ya jangan sembarangan juga gitu loh. Jangan sembarangan dalam artian semua orang digituin. Ini kan yang bikin repot. Kacau. Ada orang datang, halo selamat datang sayang, selamat datang sayang. Ya, semua orang ikut sayang. Boleh nanya nggak, Herdi sama Nick? Jam kremes? Boleh. Nanya apa? Boleh. Kalau Nick kan belum pernah nikah, tapi udah pernah. Sekarang lagi di fase menjalin hubungan kan? Iya. Halo Bang Ayam. Ya terusin aja. Terus apa sih yang Nick harapkan dari suatu pernikahan? Kalau Evi kan udah pernah menikah, pertanyaannya beda. Nah di fase ini yang pernah aku dengar dari Nick waktu itu spill tentang Herdi itu orangnya suka sendiri, cuek dan sebagainya. Karena pernah gagal, apakah masih ingin untuk menjalin rumah tangga kembali atau ya udah Tuhan kirim aja gitu, lebih pasrah atau mencari? Belum siap intinya itu. Kalau nih jawaban gue itu belum siap. Jadi kalau belum siap ya nggak usah nyari. Orang tahu belum siap lah nyari kan penyakit. Oke, nih skip dulu ya. Tanya ke Herdi, kalau belum siap kapan kamu sampai siap? Kan orang tidak akan pernah siap. Loh, karena itu kesadaran. Ketika orang merasa nggak siap, berarti dia sadar kalau dia memang belum siap. Jangan pura-pura nggak siap. Kalau ngomong kapan ya nggak tahu. Sama aja nanya. Orang itu tidak akan pernah siap loh menghadapi sesuatu yang di depan. Betul. Orang yang nggak pernah siap itu berarti dia dalam kesadaran penuh. Itu betul. Kalau orang udah ngerasa punya segalanya, siap segalanya, nanti ujung-ujungnya runyam, serius. Atau kamu udah nyaman dengan keadaanmu sekarang yang kamu jalani hari ini?
nyaman ya nyaman-nyaman aja. Karena nyaman itu kan dibikin sendiri, Kak. Nyaman bukan dari orang lain. Nyaman kan berangkat dari diri sendiri ya. Kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan, apapun itu, ketenangan, itu kan berangkat dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang nyiptain diri kita sendiri itu, bukan bergantung sama orang lain. Ketika kita bergantung sama orang lain, berarti ada sisi jiwa kita yang kosong. Misalnya aku butuh perhatian. Ketika ada orang dengan perhatian penuh ngedeketin, lah ketika aku tertarik, berarti ada sisi jiwaku yang kosong. Aku tidak memperhatikan diriku sendiri. Paham kan? Berarti selama ini aku cuek ke diriku sendiri. Makanya aku butuh perhatian orang. Yang pada akhirnya aku menggantungkan kebahagiaanku sama seseorang. Ketika orang itu pergi, udah gak ada yang merhatiin aku lemes. Berarti ketika kita udah siap dengan kebutuhan kita sendiri dan kita udah menyadari sisi mana jiwa yang kosong, dan itu kita asupin sendiri. Yang gak ada jiwa yang kosong sebenarnya. Atau kamu memang nggak mau ribet aja dengan suatu hubungan gitu? Aku bukannya nggak mau ribet ya, tapi ya memang belum siap. Kalau ribet udah pasti nggak mungkin. Emang ketika kita udah ngomong aku siap ribet gitu, terus beneran siap. Ketika menikah kan pasti juga ngeluh, aduh aku pusing, aku capek kan gitu. Ya, kan berarti belum siap. Untuk aku yang sudah pernah menikah sih, jelas itu juga menjadi salah satu alasan males ribet gitu. Enggak. Enjoy dengan hidup sendiri, dengan begini tuh sungguh nikmat. Tuh. Tapi bukan memungkiri pengen menikah tuh, jelas pengen. Itu loh. Kalau seumur hidup cuman buat pipis doang kan juga repot. di sisa umur segitu kan, maksudnya ya pengen sebenarnya, tapi kalau belum siap ya gimana? Tapi kan dirimu udah pernah menikah. Bagaimana yang ini, yang sebelah ini loh? Ya mungkin dia juga belum siap. Jawabannya sama aja nih, biar nggak repot. Enggak, sekarang aku gini ya. Kalau yang aku tangkep ya, Kak Cherry kayaknya terlalu banyak ekspektasi di kehidupannya gitu. Jadi makanya kalau enggak, maksudnya kan ini terserah aku dong. Tadi kan Kak Cherry bilang aku orangnya begini, gini. Sekarang kan terserah aku juga gitu. Maksudnya aku ini orangnya bukan seperti kamu Nik, yang kamu omong tuh Herdian. Waktu itu aku lihat live kamu. Kalau kamu mah gitu-gitu aja, lempeng-lempeng aja. Ya enggak, maksudnya tadi aku pinter nyari duit, bla bla bla. Oh gitu aku. Kan. Nah itu kan menurutmu gitu kan. Tapi kalau menurut nanti pasanganmu, lah duit lu cuma segitu doang. Apakah pikiran si cowok itu berpikir seperti itu? Bisa gitu. Ya elah, lu pinter. Kenyataannya uangnya mantan suamiku lebih sedikit dibanding aku, gajinya lebih gede aku. Iya, tapi makanya kalau seandainya ya berarti kan bukan untuk semua dong. Berarti perbandingannya memang enggak. Jadi untuk caseku aja sama mantan suami aja, tidak untuk yang lain. Kalau yang lain nah, nanti case-nya beda lagi dong. Ya maksudnya kayak gimana ya? Sebenarnya tuh aku kan kehidupannya tuh lebih kayak gimana ya? Ngalir gitu loh. Karena aku tuh nggak pernah berekspektasi apapun untuk hidup, karena aku hidup kemarin aku pernah bilang aku hidup sukses untuk hari ini gitu, karena besok aku belum tentu bisa hidup gitu loh. Jadi aku cuma mengulang-ulang itu setiap hari gitu loh, tapi bukan tanpa planning. Bukan tanpa planning ya, maksudnya setiap harinya tuh ada planning gitu loh. Setiap harinya aku berplanning untuk hari esok, hari ini, tapi bukan untuk di ekspektasi gitu loh, kayak harus dikejar getol gitu kan. Nah makanya alhamdulillahnya hidup aku sampai sekarang gitu loh, aku nggak pernah kelaparan gitu loh, nggak pernah kelaparan lah intinya gitu, karena nggak pernah merasa kelaparan loh, nggak pernah merasa kelaparan gitu. Terus rezeki sama pekerjaan alhamdulillah selalu ada gitu kan. Nah karena ketika aku pernah mencoba hidup di luar zona nyaman aku, ternyata memang ya istilahnya kayak challenge diri ya, kayak oh gue nggak bisa nih hidup seperti ini gitu, tapi aku coba gitu loh, mau kayak challenge kayak orang-orang gitu loh. Selama ini hidup mungkin di apa yang aku pengen, apa yang aku bisa, termasuk perempuan juga. Gue belum pernah explore nih sama bule, contoh gitu kan. Gue coba explore sama bule,
gitu kan. Ternyata memang nggak bisa gitu loh. Banyak hal yang nggak bisa aku paksain dengan ya segala macam ya. Kita orang Indonesia mungkin ada prinsip, ada budaya, ada kultur, ada agama dan segala macam yang pola itu tuh melekat di kita gitu kan. Sedangkan bule kan melepas gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku kembali ketika aku jumpa seseorang gitu loh, jumpa untuk mungkin untuk menikah atau gimana pun, aku pernah bilang aku kalau nyambung gitu loh, aku nyambung aku bisa gitu loh. Tapi kalau nggak nyambung nggak bisa. Dan gimana ya? Aku juga nggak setuju juga sama kata-kata yang misalnya ceweknya kalem, cowoknya berisik, ceweknya kalem, atau nggak sefrekuensi, sama-sama suka bola, sama-sama suka apa gitu kan. Aku nggak berada di fase seperti itu. Aku cuma di fase ngalir gitu loh. Makanya kalau ada orang yang berprinsip, hati-hati. Kadang-kadang kita berprinsip, jangan-jangan kita yang salah. Dan kejebak di situ nggak sih? Bener nggak sih? Gitu. Ya, karena hidup kita nggak cuma di situ kan. Contohnya gini, gue dulu pengen punya istri atau punya cewek yang suka daging gunung, sama-sama daging gunung. Ternyata enggak. Itu kalau misalnya belum nggak terima, itu jadi urusan panjang itu sebenarnya itu. Tapi ya sama-sama yaudah ternyata begini ya, hidup tuh nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu loh. Tuh, sampai sekarang pun gue masih punya keinginan itu, jujur iya. Gue pengen punya cewek yang sama-sama mau naik gunung misalnya gitu. Itu masih punya, tapi gue menyadari ya nggak mungkin dong gitu. Maksudnya iya kalau usia 40-an tuh cewek naik gunung kan udah jarang gitu kan. Ya pada akhirnya realistis, pada akhirnya kembali lagi, oh ternyata hidup itu nggak sesuai apa yang kita inginkan terus gitu, apa yang kita inginkan dapat atau gimana gitu, enggak. Ya kadang-kadang kita harus terima yang dikirimkan Tuhan tadi itu apa ya kita terima itu. Betul. Biasa, karena semakin aku realistis, kadang-kadang apa yang dikasih Tuhan itu nggak sesuai sama apa yang aku pengen, bahkan lebih besar. Oh iya gitu. Dong, iya betul. Malah kebalikannya. Iya. Dan kita kaget, loh ternyata gue berada di posisi ini. Misal aku di posisi kayak sekarang, apakah aku kepikiran? Enggak gitu loh. Ya, yang pada akhirnya aku yang kayak capek sendiri itu dalam artian ngatur pola hidup, ngatur prinsip, ngatur harus dapet cewek yang gimana, keinginan gitu. Akhirnya capek sendiri. Gitu. Yang penting kita masih di jalannya gitu loh. Maksudnya on track dan tetap jalan gitu loh. Bukan berarti kita harus kan ada orang yang ini dikejar, akhirnya nggak jadi semua gitu kan. Ya itu gila banget sih kalau ada yang kayak gitu. Iya memang banyak gitu. Ada orang yang banyak emang ya. Iya memang banyak gitu. Ada orang yang bisa bekerja di 4 perusahaan. Wow, aku bilang gitu kan. Tenaga lu habis, apa lu habis, toh makan sebatas perutnya kenyang doang ujung-ujungnya. Toh betul. Mobil cuma kebeli 1, toh motor juga kepake. Kan diri lu cuma 1 nih. Jadi lu kalau kerja di 4 perusahaan, ya udah kalau bisa mencukupi di 2 perusahaan, dari akhirnya sakit gitu loh. Akhirnya nggak sempet pacaran katanya, nggak sempat nyari jodoh karena saking sibuknya gitu loh. Waktunya dihabiskan terlalu banyak ekspektasi, kepengenan, akhirnya nyiksa badan, nyiksa diri, mental kena, lumpuh, stroke gitu loh. Ya mati muda dong. Iya di Jakarta banyak kayak gitu loh. Iya. Tapi memang tuntutan hidup di Jakarta itu kan berbeda dengan kota kayak Malang ini kan beda, atau Semarang ya ya. Semarang, Malang itu kan lebih santai kan nih. Kalau Jakarta itu kan etik banget kan. Nah kembali lagi ke diri. Ada juga yang typing kemarin. Sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Seandainya hidup di Semarang, kalaupun dia bisa kerja di 4 perusahaan, mungkin ada juga yang kayak gitu loh. Tergantung mungkin lebih santainya aja ya. Maksudnya lebih kayak hidup di daerah tuh nggak terlalu berisik gitu loh. Kayak ya dan lebih itu kembali lagi ke keputusan masing-masing, ke pribadi masing-masing orang sih. Pengen kayak apa kamu jalanin hidupnya gitu. Contoh yang kalian berdua bilang tadi, misalkan suami istri, apapun keadaan istrinya nanti, ya udah nggak jadi masalah, entah dia jadi gendut, jadi apa gitu. Tapi sebenarnya seorang istri pun kan tidak boleh asal hidup gitu loh. Ngerti nggak sih? Asal hidup tuh gini, ya udah kan aku udah nikah. Itu kebanyakan orang Jawa. Udah aku udah nikah, tuh udah laku gitu loh. Ngapain juga sibuk-sibuk ngerawat diri, sibuk-sibuk mempercantik diri. Aku nggak setuju hal-hal kayak gitu. Kalian zaman dulu. Oh sekarang juga masih banyak kok. Enggak, sekarang
tahu sendiri anak-anak SMP udah pada skincarean. Jawa mana nih? Jawa mana R? Kalau di tempatku enggak. Tempatku itu masih yang benar-benar masih Jawa gitu loh, R. Masih Jawa banget. Aku tahu maksudnya kecenderungan orang yang udah menikah tuh kayak ngentengin kan. Iya, maksudku itu. Jadi aku juga udah laku ini kayak gitu. Ya rawatan dirimu supaya suamimu nggak noleh ke kanan ke kiri lah. Kalaupun itu noleh ya balik lagi, memang salah, lakinya memang sakit gitu loh. Bener nggak sih? Enggak. Aku nggak bisa membenarkan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau menurutku. Nah makanya itu Kak Cherry, bedanya tuh Kak Cherry sama kita tuh apa namanya, kita tuh tidak bisa gimana ya, justice gitu. Kita di sini tuh bukan berarti di live ya, di real pun aku nggak bisa justice terhadap sesuatu karena gini ya, ketika cewek misalnya cowoknya suka skincarean atau dandanan ini boleh gitu loh, tapi nggak berlebihan dan segala macam. Tapi tanpa itu pun kalau si suaminya sadar gitu loh, dan pasti suaminya akan tetap cinta kan? Tetap cinta, gitu loh. Maksudnya kita tuh berada di fase itu, Kak Cherry gitu loh. Makanya kalau misalnya kita bilang, oh gue cowok ganteng, oh gue cowok, belum tentu juga gitu loh. Ganteng kan pada tempatnya. Iya, gitu buat orang-orang tertentu bisa ganteng, tetapi buat orang yang lain relatif gitu loh. Ya, tetapi kalaupun kita udah menemukan pasangan yang sudah di fase itu ya, langkah indahnya kalau perempuan bisa mengimbangi, bener nggak sih? Artinya ya itu yang kita belum, mungkin sampai sekarang kalau kita single gitu, mungkin yang seperti itu yang belum muncul. Bukan berarti ini bukan ngomongin harta atau fisik kan otomatis. Ini cuma ngomongin kesiapan diri secara mental aja kan kalau nikah gitu loh. Jadi makanya kita nggak ngebahas ceweknya harus kaya, ceweknya harus langsing, montok, atau dia budayanya Jawa atau Manado, apapun itu. Kita kan nggak pernah bicara itu dari kemarin. Maksudnya orang nanya nih cewek seperti apa? Ya intinya siap gitu, ready. Terus habis itu sadar gitu loh. Ya, tetapi menurutku kalau aku boleh ngomong nih, menurutku itu tidak hanya di fase cowok aja sih, cewek pun mestinya harusnya seperti itu sih. Lah iya. Ya ini nggak ngomongin cowok cewek, ini general. General gitu loh. General, kita nggak ngomongin masalah gender, nggak ngomong apa sih. Dari teorinya emang begitu, ntar pas udah di lapangan beda lagi. Teori yang mana? Ya bener, itu termasuk bener. Maksudnya teorinya tuh gampang. Memang iya, menikah ya pada saat itu tok gitu loh. Gue cinta sama lu, mau dong menikah sama kamu misalnya gitu. Ya saat itu, tapi nanti sering berjalannya waktu kalau belum siap ya itu tadi bubar tadi itu. Dengan segala perubahan yang terjadi itu pasti akan larinya ke situ. Betul. Makanya cewek secantik apapun, cowok seganteng apapun ya bisa aja ditinggalin, kata siapa enggak. Iyalah. Iya. Pastilah. Itu balik lagi memang ke kesadaran diri masing-masing. Jadi mau cewek mau cowok pun mesti punya kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang lebih. Mungkin nggak tahu ya. Kalau aku gitu kan, ketika di real gitu, orang curhat sama aku gitu kan. Ada tamu tuh jawabannya lempeng gitu. Jawabannya lempeng. Jadi lempeng tuh gini ya. Ketika kan kadang-kadang cewek itu curhat suka muter-muter gitu kan, suka pembenaran diri gitu, gitu-gitu. Terus kalau curhat sama aku tuh lempeng, misalnya kayak cowok gue selingkuh nih gini-gini, ya udah biarin. Aku cuma gitu loh. Makanya ada beberapa fase aku dibilang lu kayak nggak punya hati ya gitu. Loh, apa salah gue? Lah cowok lu selingkuh ya biarin aja dia nikmatin. Nah, lu nya sekarang suka atau tidak sama dia gitu loh. Kalau nggak suka cari yang lain gitu kan. Kalau lu merasa mental lu kena dan jatuh gitu, lu cari yang lain, simple gitu loh. Betul. Terus apalagi yang mesti dibahas? Terus dia kan suka muter, ingat dong kebaikannya dia gini-gini dulu itu dulu. Kan sekarang lu kesel sama dia, jalanin yang sekarang aja kalau emang lagi kesel. Gitu versi aku gitu loh. Maksudnya makanya banyak, mungkin Bang Herdi juga gitu loh. Dia bilang kayak lu nggak punya perasaan. Lu terlalu gimana ya, saklek gitu, iya, lu terlalu nyaman, lu lebih enak disaklekin atau terlalu nyaman sama nasihat yang fake gitu loh.
Ya, aku setuju sih. Aku juga lebih setuju yang itu sih. Jadi, tapi memang perempuan pakai perasaan sih, Nick. Jarang sekali perempuan yang pakai logika gitu loh. Ini Jadi juga, ini juga aku nggak ini Kak. Aku temanku sekarang cewek itu banyak yang pakai logika, gitu. Jadi sekarang circle aku yang cewek-cewek justru menentang kata-kata cewek pakai hati sekarang. Cewek harus go, mau woman superwoman. keren. Gua nggak harus pakai hati lagi. Makanya banyak cewek-cewek yang independent woman, yang sukses, yang apa karena apa? Mereka sudah terlalu. Kalau gue bisa berubah ya kenapa gue harus bersikuku pakai hati, gitu loh. Gue super power loh. Gitu. Contoh, ketika aku diselingkuhin gitu kan, kalau aku terus berkutat di sakit hatiku, di sakit depresiku, aku mesti mikirin dia bayangin dia sama perempuannya kan, aku yang sakit gitu loh. Ya ngapain gitu loh, ya mendingan aku makanya sibuk, jangan-jangan beberapa prinsip di diri kita ini itu salah. Itulah kesadaran itu. Lah kan gue perempuan, selalu berdalih dengan kata-kata itu, merasa pengen dilindungi, merasa pengen dimanjain, padahal cowok juga butuh kemanjaan. Yang bedain kadang nih kadang itu naluri, itu nggak bisa hilang, itu naluri apapun itu kita katanya itu udah ngelewatin semua fase, katanya udah nggak bisa nih, nggak bisa. Perempuan itu selalu ada itunya, even dia tangguh banget, dia pasti ada sisi perempuannya. Lu kalau pacaran sama perempuan yang asli beneran laki banget, nggak bakal mau lu. Cewek gue nggak ada manja-manjanya ya. Kapan lu mau mulai? Nggak ada, gue nggak nemu. Yang ada tonjok-tonjokan. Nggak ada. Aku nggak mau itu nggak mau hilang. Karena gini, menurutku sisi manjanya perempuan tuh unik. Gitu. Tapi logikamu juga harus main. Kamu manja boleh, pengen diperhatikan iyalah, namanya perempuan kadang pengen itu, tapi nggak selalu. Itu yang di atasmu itu justru cowok manja. Kalau mau tahu. Terus kamu mau dimanja sama dia aja pengen dimanja? Ya saling memanjakan. Petona. Jadi manjanya adalah arti ya maksudnya ya normal gitu loh, bukan manja yang iya bukan manja. Wajar. Maksudnya tuh dia tuh kalau pacaran dia di rumah tuh suka dielus-elus gitu. Iya Manen, makasih Manen. Dia nyaman itu kan begitu. Wajar, Nik, itu wajar. Wajar nggak sih? Jadi gini loh, arahnya Kak Cherry ini muter-muter gitu loh. Entah cowok, entah cewek itu punya dua sisi jelas, feminim sama maskulin. Itu jelas. Jadi nggak usah diperdebatin. Pasti ada sisi itu jelas gitu. Mau dia sekuat apapun, mau seindependen apapun, mau sekuat apapun, ya pasti ada sisi itu. Feminim dan maskulin itu sisi manusia. Gitu loh. Lah tergantung porsinya gedean yang mana. Ada juga cowok yang porsinya lebih gedean feminim, ada cewek yang lebih maskulin porsinya gedean, ada gitu. Adanya seimbang. Jadi ya udah gitu. Pasti ada, nggak usah dicari-cari, pasti ada gitu. Kalau manjanya aku bukan dipeluk, bukan disentuh. Aku transfer, disentuh dan dipeluk. Gitu. Terus diapakan? Ditransfer, dibilangin transfer. Kudoakan deh nih, dapat jodoh kaya raya lu nih. Amin. Jadi beda ya, ada yang physical touch kan bahasanya ya. Ada yang physical touch gitu. Ada yang apalagi ya macam-macam kan gitu. Jadi ya kalau sudah sadar akan hal itu, berarti kan nggak semuanya cowok pakai logika dan nggak semuanya cewek pakai hati dong. Gitu loh. Ya berarti kan cuma bedanya mungkin porsinya gedean mana nih, sisi feminimnya atau maskulinnya nih, gitu loh. Nah kalau aku bilang ya memang nggak suka dimanjain, dielus, di apa, ya nggak usah, mendingan kita kulineran gitu loh, jalan keluar ngopi gitu, udah gitu. Jadi itu aja udah aku happy gitu loh, aku ngerasa dimanjain gitu loh. Tapi bener kata Nick sih, Nick memvalidasi dirinya. Orang curhat sama Nick pegel jatinya, awal-awal pasti pegel. Ini orang ya, pasti gitu. Beda bukan sama aku, yang di atas juga loh, lebih parah. Justru yang di atas gini Kak,
ada juga kemarin bilang, kenapa kalau Nick yang ngomong tuh masih bisa bercanda mukanya dengan dialognya, tapi kalau Bang Herdi justru kayak ketus gitu loh. Dia ngomong satu malah kayak ketus. Iya. Aku justru memandangnya beda. Justru memandangnya beda. Pandangan orang tuh beda-beda. Ya, itulah. Kalau relatif. Nah itu kan nggak bisa kita ini juga kan, nggak bisa kita judge. Oh Herdi ini Nick nggak bisa. Nick itu dingin banget kalau menurutku ya, lempeng sesuai dengan apa yang kamu ceritakan hari ini itu menurut aku. Tapi kalau Herdi justru beda. Herdi itu ngayomi. Jadi enak ngobrol sama dia. Tapi nomor by the way, yang di bawah semuanya, aku belum pernah ngobrol sama mereka secara pribadi ya. Saya ngobrolnya di live aja. Oh, pernah DM Nick, aku bilang, YouTube-nya udah aku follow loh. Itu memang aku DM dia. Tapi untuk sesuatu yang personal enggak ya, by the way. Jadi ini menurut pandanganku aja, yang ngobrol beberapa kali sama mereka. Kalau yang penasaran ya silakan DM sendiri. Hampir semua DM kok, yang sering typing hampir semua DM, tapi nggak ada yang aneh-aneh kok. Aku seneng, maksudnya mau cerita apapun selagi batas nggak ngomongin orang atau nggak nyentil hal-hal pribadi, aku pasti bales. Tapi nggak ada yang aku diemin gitu loh. Tapi aku belum follow ini loh, IR loh, sombong banget ya. Belum. Emang belum? Dirimu belum follow aku. Ya, kenapa harus aku follow duluan? Ya karena Nick follow aku duluan. Kok jadi begitu ya? Berarti aku harus follow duluan gitu ya? Ya karena Nick follow aku duluan. Jadi aku tungguin dirimu follow aku. Ternyata enggak juga. Oke, by the way udah malam, saya harus istirahat karena seperti aktivitas. Thank you semuanya, senang bersama kalian. Yaudah aku follow nih. Bless you. Sehat Kak. Aku follow. Biar bisa tidur. Thank you. Mimpi kamu. Thank you ya Kak udah naik ya.